Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja pun berada, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kira-kira artinya, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu berada dalam keadaan muslim. Dari ayat ini, saudaraku dimanapun saja berada, Allah menyampaikan kepada kita supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takut. Karena takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya, inilah salah satu yang menyelamatkan kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang membuat kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain, Allah mengatakan di surah yang kelima Al-Maidah ayat 44, "Fala tahshawun nasa wakhshawun." Maka janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Aku. Memang kita takut kepada manusia masih bermanfaat. Takut kepada majikan umpamanya, takut kepada orang tua, takut kepada pejabat, takut kepada pimpinan, kepada atasan, katakanlah takut kepada Pak Polisi. Seandainya kita tidak melakukan pekerjaan yang dilarang, katakanlah yang dilarang dalam agama, kita tidak melakukannya karena takut kepada pimpinan, karena takut kepada atasan, karena takut kepada Bapak Polisi. Katakanlah karena ada orang, kita tidak berani memperbuatnya. Berarti takut kita itu hanyalah takut kepada manusia. Seandainya tidak ada manusia yang melihat kita, sudah pastilah perbuatan itu akan kita perbuat. Tapi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 jam dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah absen untuk mengawasi kita. Kalau rasa ini ada di dalam diri kita, yaitu kita merasa diawasi oleh Allah, inilah yang merupakan rem yang sangat kuat, yang sangat paham kepada kita, sehingga kita jujur di dalam hidup ini, tidak berani melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang dituliskan di dalam kitab Nashihul Hibat Syarah Muhammad Nawawi bin Umar halaman 41, "Fakhasyatullahi ta'ala bisirri wal alaniyah." Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala bisirri wal alaniyah, di mana saja pun kita berada.
baik secara terang-terangan atau secara tersembunyi, baik kita sendirian ataupun di tempat orang banyak, baik kita sedang berada di hutan, di kota, di desa, dimanapun, di tempat yang terang, di tempat yang gelap. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan tunduk, patuh, dan jujur kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa orang wanita dan laki-laki berangkat ke hutan untuk mengadakan sebuah penelitian dengan membawa tenda atau memasang perkemahan bermalam di hutan. Salah seorang di antara lelaki ini ada yang jatuh cinta kepada seorang wanita yang ikut di dalam rombongan tersebut. Sudah lama dia ingin mengutarakan apa isi hatinya kepada wanita ini, tapi belum mendapatkan waktu yang paling tepat untuk disampaikan. Setelah sampai di hutan, kira-kira tengah malam, dia pun menanti-nanti kesempatan kapan wanita yang sangat dicintainya ini terpisah dari kawannya. Dia pun mendapatkan kesempatan itu. 10 meter lebih kurang dari perkemahan wanita yang dicintainya ini menyendiri. Dia pun langsung mendatanginya dan menyampaikan kepada wanita ini apa maksud dan isi hatinya. Maaf kata saudaraku, dia pun mengutarakan maksud di dalam hatinya. Dia harus dapat menguasai wanita ini pada malam itu juga, yaitu untuk melampiaskan nafsu syahwatnya. Apa jawaban daripada wanita ini? Kalau begitu, cobalah lihat, perhatikan kawan-kawanmu yang laki-laki, apakah mereka sudah tidur semua? Laki-laki ini pun berangkat untuk menjenguk kawan-kawan yang ada di perkemahannya. Apakah mereka sudah tidur? Setelah dia kembali melaporkan kepada wanita ini bahwa semua laki-laki yang ada di pondok laki-laki semua sudah pada tidur, bahkan sudah ada yang ngorok. Selanjutnya wanita ini pun berkata, coba dulu perhatikan, teliti dulu, apakah kawan-kawanku, seluruh perempuan yang ada di perkemahan perempuan itu, apakah benar-benar mereka sudah tidur? Laki-laki ini pun lagi-lagi berangkat untuk melihat dan memperhatikan apakah seluruh wanita yang ada di perkemahan wanita itu sudah tidur. Dia pun kembali melaporkan, kawan-kawanmu, seluruh wanita yang ada di kemahmu itu sudah tidur semua. Menggebu-gebulah perasaan si laki-laki ini bahwa niat dan hasratnya akan bisa diwujudkan pada malam itu. Selanjutnya wanita ini berkata, hai anak muda, menurut kamu, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidur? Laki-laki ini menjawab, kalau Allah mana pernah tidur. Rupanya dia pun tahu bahwa Allah tidak pernah tidur, tetapi belum ada rasa di dalam diri bahwa dia diawasi oleh Allah. Selanjutnya wanita ini berkata, hai anak muda, yang saya takuti itu bukanlah manusia, tapi saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia itu bisa tidur, manusia itu bisa lalai, bisa lupa. Majikan kita, atasan kita, siapapun dia, pasti pernah tidur, pasti lupa, karena itu adalah merupakan kodrat manusia. Tetapi kalau yang saya takuti ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala,
La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak pernah lupa. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak pernah. Tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Itulah dia yang saya imani, yang saya takuti, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya laki-laki ini pun berbalik arah sehingga dia minta maaf kepada wanita itu yang telah menyadarkannya supaya jangan takut kepada manusia pada hakikatnya, tetapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun berada, maaf saya membuat percontohan. Ada seorang laki-laki yang tunanetra, katakanlah yang buta, bersahabat, berkawan dengan seorang laki-laki juga yang tidak bisa berjalan karena lumpuh, karena ada kelemahan fisiknya. Kawan kita yang buta dan yang lumpuh inilah tiap hari selalu bertemu. Pada suatu hari, si buta mengajak si lumpuh untuk mencuri jagung. Jagung yang ada dekat rumahnya. Jagung orang lain. Apa kata si yang lumpuh ini? Mana mungkin kita bisa mengambil jagung, sedangkan engkau tidak bisa melihat, dan aku pun juga tidak bisa berjalan. Oh begini, kata yang buta. Aku memang tidak melihat jalan, tapi aku pandai berjalan. Biarlah kau naik ke pundakku. Kau duduk di pundakku, saya tandu. Kau kan bisa melihat. Kaulah yang menjadi petunjuk jalan, aku yang berjalan. Kaulah nanti yang mengambil jagung, aku cuma tinggal jalan. Pendek cerita, berangkatlah si buta dan si lumpuh untuk mencuri jagung. Niat mereka pun tercapai. Setelah kembali dari kebun jagung itu, mereka pun menyantap makanan jagung ini. Ada yang direbus, ada yang dibakar. Ketika mereka sedang asik berpesta makan jagung, tahu-tahu bocorlah informasi ini kepada yang punya kebun atau punya jagung. Dia pun mengadukan hal tersebut, tapi tidak sampai kepada yang berwajib, hanya kepada pemerintah setempat, katakanlah kepala desa. Kepala desa pun memanggil si buta dan si lumpuh. Tahu-tahu gigi-gigi yang dua orang ini masih nampak kuning-kuning sebagai bukti. Tapi mereka bisa mengelak. Mereka bisa bersilat lidah di hadapan kepala desa, di hadapan si korban yang punya jagung. Apa kata yang punya jagung? Begini saja Pak Kepala Desa. Kalaulah mereka berani bersumpah karena Allah, artinya mereka bersumpah bahwa mereka bukan pelakunya, bukan mereka yang mencuri jagung saya. Biarlah saya tarik perkataan saya tarik tuntutan saya. Kepala desa pun berkata kepada yang dua ini pencuri jagung tadi, kalau kalian tidak pelakunya, apakah kalian berdua berani bersumpah? Kata si buta, berani. Si yang lumpuh pun berkata, berani. Dipanggil seorang ustaz dan mereka bersumpah. Yang pertama disumpah adalah yang buta yang tidak bisa melihat. Dialah yang berjalan, tapi dia bisa berjalan, tapi tidak bisa melihat. Apa katanya? Wallahi wabillahi watallahi, satu pun saya tidak pernah
mengambil jagungmu di kebunmu. Kata yang punya jagung, oh berarti dia tidak ikut Pak kepala desa. Berarti dia lepas. Dan kemudian si lumpuh pun disumpah. Apa kata saudaranya yang lumpuh ini? Wallahi wa billahi wa tallahi, saya tidak pernah memijak tanah perkebunan. Memang dia tidak memijak karena dia ditandu di pangku. Akhirnya, apa kata yang punya kebun? Berarti Pak Kepdes, mereka ini bukan pelakunya. Itulah enaknya di dunia ini, saudara. Kalau kita bisa pandai bersilat lidah, kadang kita bisa lepas dari tuntutan hukum. Kenapa? Karena yang membuat aturan itu adalah baharu ataupun makhluk, yang diadili pun juga makhluk, yang menjalankan aturan itu pun makhluk. Bisa itu. Kalau di dunia masih bisa bersilat lidah. Tetapi kalau di akhirat, inilah yang disebutkan Allah dalam surah yang ke-35, surah Yasin, ayat ke-65. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutuplah mulut-mulut mereka, dan tangan mereka lah yang akan menjadi saksi. Tangan mereka lah yang berkata, dan kaki mereka menjadi saksi apa yang diperbuat selama hidup di dunia. Itulah kaum muslimin. Kalau nanti di akhirat, tangan ini akan berkata, semua akan diceritakan oleh tangan. Sayalah yang memberikan sedekah kepada anak yatim, kata tangan ini. Sayalah yang memasukkan uang 100.000 ke dalam kotak infak atau kotak amal. Dan juga dosa pun disampaikan juga. Sayalah yang mencuri ini dan mencuri itu, yang mengambil ini dan mengambil itu, yang menandatangani ini dan menandatangani itu. Tidak bisa mengelak. Tetapi kalau di dunia, kemungkinan bisa. Di akhirat lain. Itulah pengadilan yang sebenarnya. Jangan diharap pembela diri dengan alasan dicari-cari. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Hidup ini hanya sejenak, amal juga yang dibawa serta. Janganlah lalai karena anak, janganlah lupa disebabkan harta. Janganlah lalai kawan karena anak, janganlah lupa sobat disebabkan harta. Pernah Jibril mendatangi Nabi kita Muhammad SAW dan berkata kepada Nabi,
Ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kira-kira artinya, hai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Hiduplah kamu di dunia ini boleh saja dengan sesukamu. Bagaimana cara hidupmu terserah. Mau begini, mau begitu, mau menghalalkan segala cara, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayitun, sesungguhnya engkau akan mati. Ini yang menjadi persoalan. Yang kedua, apa kata Jibril? Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku. Dan cintailah, kasihilah, cintailah siapa yang akan engkau cintai. Apa saja yang akan engkau cintai. Cinta kepada anak silakan, cinta kepada harta silahkan, cinta kepada pangkat, jabatan dan lain-lain sebagainya silahkan. Fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya itu semuanya akan kau tinggalkan. Yang ketiga, peringatan dari Jibril. Wa amal ma syi'ta fa innaka majadiyum bi. Ya Muhammad, beramallah sesuka, berbuatlah, bekerjalah, beramallah apa saja yang akan kau amalkan. Fa innaka majadiyum bi, sesungguhnya kau akan menerima balasannya. Oleh karena itu saudara, di mana saja pun berada, dengan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita. Kita tidak dilarang untuk mendapatkan dunia ini. Tidak ada larangan. Tapi kita jangan lupa, semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Kita boleh membeli pakaian yang bagaimanapun modelnya, silahkan. Yang harga mahal-mahal, silahkan. Tetapi ingat, pakaian yang terakhir kita pakai adalah kain putih 3 lapis, 1 meter kali 2 meter. Silahkan kita menaiki kendaraan, mobil yang mewah-mewah, tidak salah, silakan. Mau 1 miliar harga kendaraan kita, 2 miliar 500 juta, silahkan. Tapi ingat, kendaraan yang terakhir kita naiki adalah keranda 1 meter kali 2 meter. Ingat itu saudara. Yang ketiga, silakan kita membangun rumah tempat tinggal besar dan mewah, tidak salah saudara. Silakan, bahkan bertingkat, lantainya 4, bahkan lantainya bertingkat-tingkat rumah yang kita tempati. Tapi ingat saudaraku, rumah yang terakhir kita tempati adalah 1 meter kali 2 meter, terbuat dari tanah, tempatnya pun di dalam tanah. Itulah rumah yang terakhir kita tempati. Rumah yang kita bangun di dunia ini, susah payah kita mencari uangnya,
Bahkan kadang-kadang saudaraku menghalalkan segala cara. Ada saatnya saudaraku, ada nanti saatnya, rumah yang kita bangun miliaran, kita mencari uangnya, kita yang mencari arsiteknya, kita yang mencari tukangnya. Tapi tiba saatnya saudaraku, sejengkal pun rumah yang mewah yang kita bangun itu tidak boleh lagi kita tempati. Jadi kenapa kita? Kemana kita pada ujungnya? Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersiksa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Begitulah rupanya para hadirin, akhir dari perjalanan sang badan yang katanya cantik dan tampan, gagah dan perkasa, ternyata ujung-ujungnya hanya jadi santapan cacing tanah belaka. Itu kata saudara kita, guru kita, si Raja Dangdut, Abang Haji Romayang. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan juga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin di dalam penyampaian saya ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelalaian. Sebagai manusia biasa, bila ada kelemahan dan kekurangan, saya lebih dulu minta maaf kepada guru-guru kami, alim ulama kami, santri dan santri kami dimanapun berada. Semoga saya bermohon dan berharap kepada saudara-saudara supaya mendukung ceramah saya, atau katakanlah supaya disapres dengan channel Haikal Asnawi, Haikal Asnawi, dengan cara minta di YouTube ceramah Ustaz Hajar Harahap alias Somad Paluta, insya Allah akan keluar. Atas partisipasi saudara saya, siapapun orangnya, saya ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.